Apa kabarnya kalian semua yang ada di rumah? Kita kembali lagi beribadah pada sore hari ini bersama Kak Fide dan Kak Eci. Apa kabarnya nih? Kak Fide harap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kak Fide, iya Kak Eci, tahu nggak? Hari ini Kak Eci sangat bersuka cita dan bersemangat. Wah, kenapa tuh Kak? Bagi-bagi dong sama kami. Kenapa tuh? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Pasti Kak Fide dan adik-adik di rumah sangat penasaran. Iya, kami tuh udah penasaran banget. Kenapa Kak Eci? Kasih tahu dong. Oke. Mau tahu nggak adik-adik? Jadi Kak Eci sangat bersuka cita karena hari ini di GBK ada yang baru lagi Kak Fide. Oh iya, betul. Kak Fide lupa ya? Oh iya, maaf ya Kak Eci. Kita beribadah bersama di GBK Beraksi. Oh iya Kak Fide, GBK Beraksi itu apa ya? GBK Beraksi itu adalah GBK bernyanyi dan bersaksi. Jadi pada sore hari ini adalah episode spesial karena kita akan mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak yang ada di GBK. Wah, seru banget ya Kak Fide. Iya betul, karena mereka akan menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Wah, Kak Eci sudah nggak sabar nih Kak untuk mulai. Oh iya betul, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, Kak Eci berdoa. Oke, untuk adik-adik di rumah semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah di Galeri Bible Kids. Pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa fokus dalam acara di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan kesaksian daripada kakak-kakak GBK, kita bernyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian Kasihnya Mengubahkanku. Kisah paling indah dari surga. Dia penuh cinta kasih adanya, kami pun jadi sahabat di hatinya. Mari gabung kami semua. Kami tak mau sombong, selalu berbagi sebab kami besti. Kami senang berdamai, selalu ampuni sebab kami friendly. Ini rahasia kami. Yesus, Dia Yesus yang tolong kami untuk bersaksi. Ini kami, juru selamat dunia hidup di dalam hati kami. Mari kita semua tunjukkan cinta pada sesama, biar dunia melihat dan ikut merasakan kasih yang kekal. Wahai teman-teman, mari kemari, ku mau bernyanyi tunjukkan satu kisah paling indah dari surga. Dia penuh cinta kasih adanya, kami pun jadi sahabat di hatinya. Mari gabung kami semua. Kami tak mau sombong, selalu berbagi sebab kami besti. Kami senang berdamai, selalu ampuni sebab kami friendly. Ini rahasia kami. Yesus, Dia Yesus yang tolong kami untuk bersaksi. Ini kami, juru selamat dunia hidup di dalam hati kami. Mari kita semua
Kak Ici, Iya Kak Vida. kita udah kedatangan bintang tamu kita nih yang pertama di sore hari ini. Wah, kira-kira siapa ya kakak ini? Kita perkenalan dulu yuk. Ayo. Halo Kak. Halo Jadi di rumah. Kenalin nama kakak, Kak Joyce. Hai Kak Joyce. Halo. Nah adik-adik, pada sore hari ini Kak Joyce mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Iya nih Kak. Kak Ici udah gak sabar mau mendengarkannya. Nah, udah penasaran kan? Oke, Kak Joyce akan ceritain nih. Jadi teman-teman yang di rumah dan juga kakak, kenapa kok bisa dibuatnya lagu Tuhanlah Penolongku? Jadi dulu awalnya begini. Kak Joyce tuh masih ingat betul waktu Kak Joyce masih kecil. Nah, waktu Kak Joyce masih SD lah kira-kira. Jadi dulu itu Kak Joyce tinggalnya bukan di rumah Kak Joyce yang sekarang. Kak Joyce itu pindah rumah dulu. Nah, waktu Kak Joyce pindah rumah, awalnya Kak Joyce biasa aja dengan lingkungan, dengan teman-teman. Nah, waktu itu Kak Joyce bermain sama teman-teman Kak Joyce. Kenalan kan sama teman-teman baru, senang gitu. Kenalan sama teman-teman baru, ada yang masih kecil, ada yang udah besar dengan tetangga kiri kanan. Nah, di situ awalnya biasa aja dengan mereka. Tapi lama-kelamaan Kak Joyce ngerasa kayak ada hal yang aneh. Kak Joyce ngerasa seperti, kenapa ya Tuhan sikap mereka kok berbeda dengan Kak Joyce begitu waktu bermain, waktu bercerita. Nah ternyata Kak Joyce tahu kalau Kak Joyce tinggal di lingkungan situ, cuma Kak Joyce sendiri yang Kristen. Jadi Kak Joyce gak punya teman di sana. Nah di situ hal itu yang membuat Kak Joyce jadi takut. Tahu nggak teman-teman kenapa Kak Joyce takut? Kenapa tuh Kak? Kak Joyce takut karena Kak Joyce sering dibully sama teman-teman Kak Joyce. Sedihnya Kak Joyce. Iya, Kak Joyce sering dibully karena Kak Joyce percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Kak Joyce percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu menjaga Kak Joyce dimanapun Kak Joyce ada. Dimanapun Kak Joyce tinggal, walaupun dengan teman-teman yang ada di sekolah, tetangga kiri kanan, sikap mereka terkadang tidak baik. Tapi Kak Joyce percaya karena Kak Joyce ingat waktu Kak Joyce masih sekolah minggu. Nah suatu kali waktu Kak Joyce sekolah minggu, Kak Joyce dapat satu ayat yang pernah disampaikan sama guru sekolah minggunya Kak Joyce. Ayatnya dari mana tuh Kak? Nah ayatnya itu dari Ibrani pasal 13 ayat 5b. Bunyinya? Nggak ada yang hafal? Teman-teman yang di rumah nggak ada yang hafal? Bunyinya itu Ibrani 13 ayat 5b itu bunyinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, luar dari biasa ayat sekali. itu menguatkan Kak Joyce. Kak Joyce jadi ingat, oh iya, kenapa ya walaupun Kak Joyce rasanya, kenapa ya Tuhan kok aku rasanya kayak ditinggalin, aku rasanya kayak dibiarin, tapi ternyata enggak. Kak Joyce nggak sendirian. Kak Joyce masih ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah di situ Kak Joyce berteman dengan beberapa teman saja, walaupun nggak sebanyak yang dulu. Tapi Kak Joyce yakin karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Kak Joyce. Nah dulu Kak Joyce pernah sampai nangis. Kak Joyce pernah sampai lapor ke kakaknya Kak Joyce. Kak Joyce lari terus Kak Joyce bilang gini, sambil nangis Kak Joyce bilang gini, Mas kenapa sih aku kok dibully sama teman-teman? Nah, Kak Joyce kan lapornya sama kakaknya Kak Joyce kan. Kak Joyce bilang begitu. Terus kakaknya Kak Joyce cuma bilang begini, adik kamu jangan sedih katanya. Dibilang begini, kamu jangan sedih kalaupun sikap dari teman-temanmu nakal samamu. Kamu dibully karena percaya Tuhan Yesus, kamu gak boleh marah sama mereka. Kamu gak boleh takut juga. Jangan sampai kamu jadi takut mau berteman sama teman-teman yang lain. Jangan sampai kamu takut mau main keluar rumah. Cuman karena kamu takut karena kamu sering dibully. Kamu jangan sampai menjatuhkan mentalmu sendiri. Katanya begitu. Terus dibilangnya sama kakaknya Kak Joyce dibilang begini. Kamu harus tetap mengasihi mereka. Kamu harus mendoakan mereka. Kamu tahu nggak kenapa mereka buat begitu? Masnya Kak Joyce kan tanya begitu. Terus Kak Joyce bilang, nggak tahu, aku nggak tahu Mas, bilang begitu. Terus kakaknya Kak Joyce bilang, karena mereka nggak tahu apa yang sedang mereka lakukan kepada Joyce. Karena mereka juga tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan mereka tidak tahu sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah tidak baik. Nah dari situ Kak Joyce mendapatkan berkat yang sangat banyak.
Yang pertama, Kak Joyce nggak boleh takut. Nggak boleh takut dimanapun berada. Kalau Kak Joyce melakukan hal yang benar di mata Tuhan, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita nggak boleh takut, kan? Ya, betul Kak, betul. Boleh takut Adik yang di rumah dibully. nggak boleh takut ya. Ya, nggak boleh takut dibully. Walaupun diomong-omongin yang jelek sama teman-teman yang lain, tapi tetap percaya kalau Tuhan Yesus akan membela kita kalau kita benar. Iya. Terus yang kedua, harus tetap mengasihi. Oke, mengasihi ya. Mengasihi ya adik-adik, kita harus tetap mengasihi Harus mengasihi. teman-teman kita, walaupun mereka nakal sama kita. Kak Joyce diolok-olok, atau Kak Fide, atau Kak Eci dibully sama teman-temannya. Entah karena Kak Eci dan Kak Fide anak Tuhan, atau karena Kak Eci dan Kak Fide bisa menggambar, bisa bernyanyi. Ada teman-teman yang tidak suka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kalau bisa, kita ajari mereka. Kita ajak sama-sama kan? Kita ajak belajar gitar bareng-bareng. Kita ajak untuk menggambar sama-sama. Supaya yang kita bisa juga, mereka juga dapatkan ilmu yang baru. Oke? Betul Kak. Terima kasih untuk ceritanya. Udah selesai nih Kak. Udah, sebenarnya mau cerita banyak sih Kak, tapi Kak Joyce udah lupa. Aduh Kak Joyce, gak apa-apa. Wah puji Tuhan ya adik-adik. Tuh kita diberkati sama cerita Kak Joyce. Meskipun kita takut kalau kita nanti dibully, tapi ingat Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan kita ketika dijauhi teman, kita juga harus bisa untuk belajar mengasihi mereka. Betul sekali. Ya. Nah, nggak hanya sampai di situ aja adik-adik. Dari cerita Kak Joyce, kita ada lagu baru nih dari kesaksian Kak Joyce. Tuhanlah penolongku judulnya. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya Kak Joyce. Oke. Musik Kak Eci. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Sekali lagi. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian. Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, saat susah, saat senang, ku tak pernah sendirian. Tuhanlah penolongku, tidaklah takut aku. Saat susah, saat senang, ku tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus bersamaku, tidaklah takut aku. Wah, adik-adik yang di rumah pasti sudah tahu kan lagunya. Kita akan bernyanyi bersama menggunakan gerakan yang akan dipimpin oleh Kak Elis dan juga Kak Yusti. Tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku, janjinya dalamku, kasihnya bagiku. Aku tak akan dibiarkan, aku tak akan ditinggalkan, sebab Dia besertaku,
puji Tuhan adik-adik, kita sudah diberkati oleh kesaksian dari Kak Joyce. Wah, Kak Fida terberkati sekali dengan kesaksiannya Kak Eci. Iya Kak Fida. Kak Fida, gak hanya Kak Joyce loh yang mau bersaksi. Ada lagi kakak yang mau bersaksi hari ini. Siapa tuh Kak? Kakak yang ada di samping kakak itu. Kak Fida. Oh, halo Kak. Boleh perkenalan dulu nggak Kak Eci sama Kak Fida dan juga adik-adik yang ada di rumah? Pengen tahu nih siapa nama kakak. Oke, halo adik-adik, halo Kak Eci, Kak Fida. Perkenalkan, nama kakak Aryan. Halo Kak Aryan. Nah, pasti adik-adik yang di rumah, Kak Fida dan Kak Eci juga udah penasaran nih sama kesaksian Kak Aryan. Ayo dong Kak, cerita. Betul Kak Eci, ayo dong Kak cerita. Adik-adik yang di rumah. Jadi Kak Aryan juga sama seperti Kak Joyce tadi mau menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus yang dirasakan oleh Kak Aryan. Ayo dong Kak, cerita dong. Oke deh, ya. Jadi dulu itu Kak Aryan adalah orang yang sangat pemalu sekali. Dulu ketika sekolah minggu ini, tapi saya nggak mau ikut sekolah minggu karena kakak sangat malu sekali. Terus disuruh berdoa, kakak nggak mau. Diajak kesaksian juga, kakak nggak mau. Karena kakak malu, gitu kan. Malu, tapi ketika waktu itu kakak membaca Alkitab di dalam Roma pasal 1 ayat 1. Dikatakan di situ bahwa Paulus berkata, dia adalah seorang hamba Tuhan. Terus dia juga adalah seorang rasul yang memberitakan Injil. Nah, ketika Kak Aryan berpikir bahwa dulu itu Rasul Paulus adalah seorang yang jahat, menganiaya orang Kristen loh. Nah, tapi ketika dia bertobat, dia menjadi pemberita Injil. Nah, padahal dia itu dulu seorang yang jahat, tapi ketika dia bertobat menjadi pemberita Injil. Nah, dia nggak malu, dia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu, nah akhirnya Kak Aryan terberkati. Jadi ketika Kak Aryan membaca itu, Kak Aryan berpikir bahwa untuk apa malu ya? Buktinya Rasul Paulus nggak malu ketika dia memberitakan Injil ke orang-orang. Nah akhirnya Kak Aryan sekarang sudah nggak malu lagi menceritakan Injil, kabar baik kepada teman-teman semua, kepada papa mama, kepada saudara-saudara, kepada orang yang dijumpai. Kak Aryan sudah nggak malu lagi. Wah, puji Tuhan ya Kak Eci dengan kesaksiannya Kak Aryan. Kak Fida terberkati nih. Wah, jadi kita jangan pernah malu dan jangan pernah takut untuk mau bersaksi tentang, apalagi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Betul. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jadi dari ceritanya Kak Aryan itu, Kakak Aryan mau minta sama-sama kakak GBK untuk dijadikan sebuah lagu. Betul, jadi sebuah lagu. Nah, judul lagunya itu adalah Aku Dipilih, Aku Dipanggil. Kita mau bernyanyi bersama-sama nih, kita belajar bersama-sama lagu barunya ya. Musik Kak Ci. Kabarkan Injil untuk kemuliaan
bersaksi mengabarkan kabar Injil Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Lagu ini juga ada gerakannya loh. Gerakannya akan dipimpin sama Kak Caleb dan Kak Paskalis. Yuk kita sama-sama belajar ya gerakannya. Dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Untuk jadi saksinya, beritakan Injil pada mama papa, pada kakak adik, pada teman-teman semua. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Jadi saksinya Tuhan, beritakan Injil kebenaran pada mama papa, pada kakak adik, pada teman-teman semua. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya. Wah, puji Tuhan ya adik-adik di rumah dan Kak Eci. Kita sudah diberkati oleh kesaksian kakak-kakak dari Galeri Bible Kids. Kak Eci, Kak Fidet tuh terberkati sekali dengan kesaksian dari Kak Aryan, di mana yang dulunya dia seorang pemalu, dia akhirnya jadi lebih berani dengan di tengah-tengah orang banyak. Bahkan dia jadi berani untuk bersaksi menceritakan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Wah, sama Kak Fide. Kak Eci juga sangat terberkati dengan kesaksian dari Kak Joyce, di mana dulunya dia sangat penakut, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya. Kak Eci pun terberkati bahwa dimanapun dan kapanpun dan apapun kondisi yang Kak Eci alami, Kak Eci percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Kak Eci, Kak Fide. Betul Kak Eci. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya, yuk lipat tangan, tutup mata, Kak Fida akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan kesaksian dari Kak Joyce dan juga Kak Aryan. Kami mau sama-sama belajar untuk tidak takut ketika kami sendirian. Karena kami yakin Tuhan Yesus ada bersama kami dan Tuhan akan menolong hidup kami. Kami juga mau Tuhan untuk berani dan tidak malu-malu lagi ketika bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita mau bernyanyi lagu GBK Beraksi untuk adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, supaya kita sama-sama berani untuk bersaksi menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Musik. Teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Jangan lupa ya, saksikan terus Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo teman semua.